Di dalam keluarga itu tidak boleh ada benturan. Kalau ini seperti ini kan sama. Berarti yang membuat sakit ibu itu sebenarnya siapa? Pak dokter. Asbabnya itu dari Pak dokter. Nah, di sini walaupun Pak dokter sholat, ibu sholat, tapi kalau persoalan nggak selesai, loh ini bisa Pak dokter sama Bu dokter ini besok ketemunya pertama kali bisa aja di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, saya punya teman ya. Saya lihat kasihan sekali teman saya ini. Dia selalu kalau berjalan itu kelihatan seperti kesakitan Pak Ustadz. Jadi kayak terseok-seok gitu ya. Di pinggang belakang gitu, sering sekali dia sakit seperti itu. Pernah saya tanya, kamu kenapa? Kata dokter sih saraf terjepit gitu. Oh iya? Iya. Sampai sama istri juga jadi bermasalah itu Pak Ustadz, karena nggak bisa, bagaimana itu namanya? Apa namanya itu? Bermasalah itu. Yeah. Masalah istri ya? Kasihan juga. Terus ya gimana ya ini, wah saya juga lihat itu kan ngeri-ngeri sedap juga tuh Pak Ustadz. Lihat kalau sakit di sini, apalagi katanya sampai ke otak, sampai ke kepala sakitnya gitulah, luar biasa gitu. Wah, kepikiran juga nih. Saya dulu punya dosen sakit saraf kejepit katanya. Berarti udah lama banget nih. Dia itu hanya bisa tiduran aja. Nah, dilalahnya keluarganya menyangka ini disantet. Astagfirullah, gitu ya. Lama-lama karena tiduran kakinya jadi kecil. Akhirnya meninggal. Oh. Wih, bahkan sampai ada yang meninggal nih Pak Ustadz. Itu gimana ya supaya kita ini terhindarlah dari saraf kejepit Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang hampir semua penyakit itu memang diawali dari marah. Marah. Semua penyakit itu diawali dari marah. Apapun bentuknya penyakit itu marah. Umpamanya pusing, nah dia berpikirnya ada emosi, ada marah. Walaupun level marahnya nggak terlalu tinggi, tapi ada cara berpikirnya, ada emosi, ada marah. Baik dikeluarkan atau dipendam? Ya, yang kalau dikeluarkan itu tidak terlalu lebih kelihatan sakit daripada disimpan. Kalau dikeluarkan, yang pusing orang lain. Yang pusing orang lain. Tapi lebih parah yang dikeluarkan, Ustaz. Hah? Lebih parah yang dikeluarkan. Lebih parah yang disimpan. Jadi yang dikeluarkan itu aman gitu Pak Ustadz. Cenderung 50% itu aman. Karena udah dibagi-bagi marah. Tar dulu, ini serius ini sih. Jadi semua penyakit itu insya Allah dari emosi, dari marah. Ya, dari marah itu nomor satu. Makanya dalam agama kita kan jangan marah bagimu surga, itu sebenarnya itu memang betul. Ya, kalau kita mau surga dunia ini, anggap aja ini normalnya manusia ya. Surga dunia apa? Ya hidup normal aja sehari-hari dengan banyak diberi nikmat karunia oleh Allah Ta'ala, itu ya surga aja. Bisa beribadah dengan normal, bisa menjalankan aktivitas ibadah, pekerjaan dengan normal, bisa menjalankan aktivitas keluarga dengan normal. Itu kan suatu kenikmatan. Coba umpamanya kalau jalannya terseok-seok itu, mau naik kendaraan aja udah aduh kayak gitu.
Nah, belum tadi Tung juga cerita masalah dengan pasangannya, Iya, apalagi kan iya. gitu ya. Waduh. Malah kejang-kejang nanti. Memang nyambung ya Ustaz? Hah? Memang nyambung ya? Lawang jalan aja susah ya. Itu malah ritmenya lah ya gimana lagi ya. Nah, kalau saya memberikan gambaran bahwa saraf terjepit itu ada di daerah daerah tulang ekor, tulang punggung bagian bawah, daerah-daerah segitulah ya. Pinggang ke bawah ya. Ya, tulang ekor atau punggung bagian tulang punggung bagian bawah daerah situ. Atau kalau teman-teman dokter bilang lumbal 3 atau 5 atau berapa. Posisinya berarti Pak Ustadz itu Ya, Pak Ustadz, biasanya kalau di MRI ketahuan di situ ya. sarafnya itu terantuk sama bantalan tulang istilahnya. Nah, kalau urusannya dengan daerah pinggang atau tulang punggung bagian bawah sampai ke tulang ekor itu menurut saya itu seperti rantai nasab. Bagaimana itu Pak Ustadz? Rantai nasab itu keturunan. Iya. Jadi kalau sakit itu di daerah itu biasanya urusannya dengan keluarga. Jadi paling ringan itu seperti itu. Keluarga itu siapa? Bisa aja itu orang tua, bisa aja itu pasangan, entah suami atau istrinya. Kakek nenek masih bisa Ustaz? Kakek nenek ya masih aja, ya masih bisa aja. Kalau cucunya jengkel sama neneknya ya bisa aja itu, masih bisa. Jadi kecenderungan saraf terjepit itu insya Allah yang selama ini saya ketahui itu hanya dari 2 titik itu. Kalau nggak pasangan ya orang tua, hanya itu tok. Paling banyak diderita wanita atau pria? Itu sama-sama. Sama. Jadi kalau momennya kita cerita jantung itu yang paling banyak siapa? Laki-laki. Kanker yang paling banyak siapa? Perempuan. Paling banyak seperti itu ya. Karena cuma kalau jantung perempuan ada tapi kecil sekali. Persentasenya 1001 ya? 1001 lah. Ya lebih lah ya. Bisa 5001. Oh iya. Karena kalau ada perempuan yang dia sakit jantung, berarti dia itu Keterlaluan. seperti imam istilahnya. Seperti Ada nggak itu yang seperti itu Pak Ustadz? ya ada. Beneran Pak. Siapa orangnya? Mana orangnya kita? Di rumah. Di rumah dia jadi merasakan penyakit jantungnya kalau yang di rumah itu. Jadi saraf terjepit insya Allah dari situ. Jadi memang ada saraf menurut dokter itu kena tonjolan bantalan tulang. Nah, yang kita bahas adalah tonjolan dari bantalan tulang yang mengenai saraf itu aja. Nah, dari mana itu? Insya Allah itu kebiasaan seringnya emosi marah yang disimpan. Jadi marahnya itu marah tapi diem aja deh. Kepada pasangan bisa, kepada orang tua bisa. Tergantung umurnya. Kalau dia itu saraf terjepit di umur di 45 ke bawah, 45, 40, 35, 30, ini biasanya dia marahnya dengan salah satu orang tuanya atau dua-duanya orang tua. Tapi kalau dia itu saraf terjepit itu di usia di atas 50 atau 55 tahun, insya Allah rata-rata dengan pasangan. Sudah hafal saya. Jadi ini bukan ramalan endah. Jadi benar-benar ini penelitian lah istilahnya. Jadi insya Allah kalau saraf terjepitnya itu di usia 55 ke atas, rata-rata dengan pasangan. Karena apa? Karena memang ya begitu. Ya banyak pasien yang saraf terjepit, alhamdulillah diberi kesembuhan. Ada yang kebanyakan langsung sembuh. Kebanyakan paham langsung sembuh. Biasanya seperti itu. Makanya saya tanya, ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu dokter, suaminya ya dokter jalan itu kemudian saya tanya, sudah berapa bulan sakit ini? Saya sudah hampir 1 tahun. Lah kan ibu kan kenapa kesini itu ya akhirnya dari pembicara kan
pembicaraan itu intinya beliau tidak mau operasi. Saya memilih tidak operasi, kasihan aja. Akhirnya saya tanya, ibu tahu dari mana? Ya dari teman saya. Emang ada yang penyakit ibu? Ada, beberapa teman saya ada. Nah, terus gimana? Alhamdulillah sembuh, makanya saya disuruh ke sini. Gitu. Oke, sudah tahu gambarannya, kurang lebih tahu, tapi saya mau jelasnya kenapa. Saya tanya, Bu, saraf terjepit ini atau kejepit ini insya Allah disebabkan karena sebelum ibu terkena saraf terjepit ini, insya Allah ibu itu sering menyimpan marah dengan suami, khususnya berhubungan kalau kakinya ibu sudah nyeret seperti itu, berarti berhubungan dengan masalah keadaan keluarga sehari-hari, kehidupan berkeluarga sehari-hari, khususnya dengan suami, kehidupan berkeluarga. 55 tahun ke atas nih. Iya, beliau usianya di atas 55 waktu itu, saya masih ingat. Hampir 60 lah, tapi masih 55 ke atas ya. Nah, terus saya tanya, benar ibu seperti itu? Benar Ustaz? Dengan suami? Benar dengan suami. Kenapa seperti itu? Nah, baru dia cerita. Saya suami itu kalau sudah pulang dari kerja, dia nyebutkan salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Itu kalau pulang kerja itu kecenderungan ibu emosinya tinggi, kemudian nyalain saya terus. Gitu. Nah, saya kan sadar itu baru setelah tahu mengenal Ustadz itu bahwa saya orangnya juga emosional sebenarnya. Cuma karena saya tuh tidak berani ngelawan suami, daripada ribut, daripada berantem, mending saya tuh pilih diam aja. Tapi memang saya marah gitu. Oh bener ya berarti ya. Nah udah. Kemudian saya hanya cuma bilang, ibu udah tahu. Kemudian mau nggak ibu nanti minta maaf sama suami setiap hari? Mau nggak minta ampun kepada Allah Ta'ala setiap hari, setiap kali sholat tentang kakinya yang sakit saraf terjepit? Insya Allah mau. Oh ya benar ya, oke. Terus saya cuma minta ibu tersebut, bu dokter tersebut itu untuk minta maaf sama suaminya. Ada di situ waktu itu? Ada, berdua. Oh diantar. Jadi dua-duanya ada. Jadi dua-duanya itu dokter. Ya, sehingga pada waktu itu minta maaf, saya ajari. Maafnya saya ajari, saya tuntun. Ya, jika selama ini aku jadi istrimu, aku sering menyimpan marah sejak menikah sampai saat ini. Jika itu dosa di hadapan Allah, hari ini aku istrimu minta maaf kepadamu, lillahi ta'ala. Maafin aku ya. Dia ngomong itu selesai. Karena saya lihat itu tulus, karena sudah paham sebelumnya. Saya tanya, sakitnya gimana sekarang? Dia diem. Loh, kok hilang ya? Kok kakiku kok sakitnya hilang semua? Yang dulunya itu seperti ditusuk-tusuk pisau banyak sekali gitu. Dari mulai pinggang sampai ke kaki lah, sampai ke kaki, semua kaki katanya. Jadi sakit semua. Jadi di jalan itu nyeret istilahnya. Nyeret ya, terseok-seok lah. Akhirnya suruhlah berdiri sama suaminya. Mah, coba berdiri mah. Berdiri deh. Angkat kaki yang kiri, karena yang sakit yang kiri. Diangkat. Ditekuk-tekuk, sakit nggak? Enggak, Pak. Beneran, Pak? Bener ini ditekuk, sampai kaki itu diangkat, ditekuk. Enggak, beneran nih. Bener, Pak. Coba lari-lari kecil, gitu. Lari-lari kecil. Muter ini. Sakit nggak? Enggak. Nah, barulah beliau tanya, Ustadz kok bisa seperti itu? Gimana sih? Saya kok, menurut ilmu saya, ini bukan suatu ajaib lah ya, tapi gimana ini pola kerjanya? Saya cerita, Dok, mohon maaf ya, kalau dokter itu kan kebendaan aja, kalau ada bantalan tulang, ada saraf, boleh. Kalau saya adalah tulang, itu ada yang jaga, ada malaikatnya. Tulang yang ini ada malaikatnya, tulang sebelah ini ada malaikatnya, bantalan ini, lumban ini ada malaikatnya, saraf ini ada malaikatnya, semua ada, semua dalam tubuh manusia. Nah, pada saat Allah mengizinkan bantalan atau lumban yang ini itu bengkak, sehingga menabrak saraf yang sebelah sini, sehingga terasa sakit semuanya, itu atas izin Allah.
Nah, kenapa Allah mengizinkan seperti itu? Karena ibu melakukan kesalahan, yaitu menyimpan marah terhadap Pak Dokter. Begitulah cara kerja tubuh manusia atas izin Allah. Nah, pada saat ibu itu paham, kemudian Pak Dokter ya benar, ya saya memang cenderung emosional. Kemudian ibu yang mau meminta maaf, ibu juga mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan di situ memang dijawab langsung oleh Allah Ta'ala. Jadi kenapa diberi kesembuhan? Nah, ini ibu itu sudah melalui ayatnya. Illal ladzina tabu wa islahu wa bayanu. Faulaika atubu alaihim. Beliau sudah mulai memasuki ayat ini. Artinya apa? Mereka yang telah tobat, ibu mau bertobat kepada Allah, ibu mau minta maaf pada Pak Dokter. Itu kan sebenarnya tobat di hadapan Allah dan serius. Illal ladzina tabu sudah dilakukan. Waslahu dan mau melakukan perbaikan, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ibu juga mau. Saya lihat kok ya ikhlas. Wabayanu udah insya Allah pasti beliau juga nanti akan berusaha untuk banyak memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat baik itu dari Quran atau dalam hadis, itu pasti beliau paham lah. Nah, baru Allah itu menjawab, faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka lah yang aku terima. Begitulah Allah berkata dalam Quran. Jadi kalau tadi Pak Dokter cerita ini, saya cerita. Kemudian bagaimana itu cepat? Karena ayatnya sudah menceritakan seperti ini. Karena beliau si ibu mau, kemudian mau berubah, ya cepat. Tadi Pak Ustadz sampaikan keikhlasan ibu itu meminta maaf pada suaminya. Ini keikhlasan si ibu meminta maaf atau keikhlasan suami juga memaafkan, atau dua-duanya yang menyebabkan? Sebenarnya ada perkataan bahwa waktu si ibu itu cerita suaminya itu pulang kerja itu cenderung egonya muncul, emosi, kemudian nyala-nyalakan. Sebenarnya saya tanya sama suaminya, si Pak Dokter, emang Pak Dokter begitu? Dia diem sebentar, kemudian kayaknya iya Ustaz. Kejujurannya ini iya, jadi sama. Oh, dari situ ya, insya Allah saya bilang itu. Makanya di dalam keluarga itu tidak boleh ada benturan. Kalau ini seperti ini kan sama, berarti yang membuat sakit ibu itu sebenarnya siapa? Pak Dokter. Asbabnya itu dari Pak Dokter. Nah, di sini walaupun Pak Dokter sholat, ibu sholat, tapi kalau persoalan nggak selesai, loh ini bisa Pak Dokter sama Bu Dokter ini besok ketemunya pertama kali bisa aja di neraka. Kalau Allah mengizinkan Pak Dokter sama Ibu Dokter itu bisa masuk surga, bisa aja berikutnya itu masuk surga. Nah, kalau nggak diizinkan, karena di dalam keluarga itu selalu berbenturan terus dan tidak pernah meminta maaf, kan nggak bisa seperti itu. Nah, akhirnya beliau paham, oh gitu, ya. Nah, di titik inilah kita belajar bahwa emosi itu memang dilarang di dalam agama kita dalam bentuk apapun. Diam pun marah nggak boleh. Karena menyimpan marah itu memang tetap marah namanya. Sama, kita punya uang 1 juta ratusan ribu itu masukkan tas, dimasukkan saku, ya kan tetap namanya uang. Maksudnya gimana itu? Maksudnya itu kalau kelihatan uang 1 juta dilihat, itu kan uang namanya. Tapi kalau tahu dimasukkan ini di dalam saku itu kan apa namanya? Tetap uang namanya. Bukan saku. Bukan saku gitu. Iya benar. Kan tetap uang ya dimasuk. Gitu. Maksudnya itu kamu marah, kamu keluarkan namanya marah, kamu simpan tetap namanya marah gitu. Betul. Kan ini dinamakan orang sabar itu bukan diem dia, bukan. Dia melakukan aktivitas, kemudian dia itu menyelesaikan menurut syariat Islam, kemudian dia tawakal. Nah, itu baru dikatakan sabar. Bukan orang diem, Haji diem ini belum tentu dia sabar. Belum tentu. Pengennya nyekek, bisa aja pengennya nyekek. Laper. Pak Ustadz, dalam arti kata untuk mencegah suatu penyakit yang muncul khususnya seperti apa namanya itu saraf kejepit, itu minta maaf sama pasangan terus menerus itu
Boleh ya Pak Ustadz ya, seperti Boleh, itu Pak Ustadz jadi ya. tidak melulu Tidak harus sakit dulu gitu Enggak. Pak Ustadz ya. Jadi untuk mencegah seperti itu ya diingat-ingat benar kan. Sering nggak menyimpan marah, khusus menyimpan marah ya, marah yang diem. Bukan marah yang disimpan, mau marah tapi disimpan, itu nanti tidak ada. Beda lagi tuh Pak. Beda lagi. Jadi masalah penyakitnya beda ya. Jadi marahnya itu diem gitu. Jadi kelihatan tidak seperti marah, tapi dia marah. Seperti sabar berarti Ustaz. Seperti kelihatan orang sabar, orang diem lah kelihatan. Kelihatan orang diem ya, orang diem. Jadi Ustaz, kalau dia marahnya sebentar terus melupakan, kena juga nggak? Ustaz? kalau dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya insya Allah nggak kena. Tapi kalau dia marah kemudian melupakan, kan tetap dia tetap dosa, tetap ada Beda itu Pak Ustadz ya. Beda. Harus ada mohon ampun. Harus ada mohon ampun karena istilahnya itu sama seperti kita di bulan Ramadan harusnya wajibnya kan puasa nih, kita nggak puasa, kan harus tetap bayar. Oh iya. Ya kan? Kalau Anda melanggar ya. Iya, karena pada waktu itu kita tidak berpuasa, kan harus mengganti ceritanya. Dan mengganti itu yang mohon ampun kepada Allah Ta'ala seperti itulah ya. Jadi intinya banyak minta maaf dengan pasangan boleh, yang mana boleh. Nggak cuma dengan pasangan ini maksudnya apa nih? Istri maksudnya ya. Istri atau suami boleh. Ternyata tetap harus minta maaf dan mohon ampun sama Allah. Seperti itu. Iya, Pak Ustadz ya. tetap seperti itu karena memang itu dan dianjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ada menceritakan dalam hadis 70 kali, ada menceritakan 100 kali. Jadi intinya adalah banyak. Diajarkan kita itu untuk beristighfar, mohon ampun itu kan banyak. Tapi kalau kita udah tahu, kayaknya dosa saya banyak dengan istri saya, makanya ya monggo fokus di situ. Jadi mohon ampun itu memang sangat penting. Jadi tidak hanya untuk, kata teman-teman dakwah itu tidak hanya untuk katanya rezeki itu biar datang cepat itu dengan banyak istighfar ya, jangan terpancing hanya dengan rezeki, tapi banyak dosa kita yang masih belum selesai di hadapan Allah itu yang harus kita selesaikan. Justru utamanya itu ya Ustaz. Utamanya di sana. Masalah rezeki kalau kita itu sudah ikhtiar, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Jadi insya Allah nggak usah takut, tetap aja ikhtiar yang baik. Jadi mohon ampun benar-benar karena kita banyak salah, banyak dosa. Sehingga fokus, momennya kita mau ngamalkan wabil asyarihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Pada saat kita itu melakukan sholat sunat tahajud itu sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala, istiqomah. Di titik itulah banyak-banyak mohon ampun, cukup karena Allah sudah menjelaskan dalam Quran. Di penghujung malam ini berhubungan dengan qiyamul lail atau yang kita sering lakukan adalah sholat sunat tahajud, ya sudah di titik itu mohon ampun aja sebanyak-banyaknya. Ingat di mana dengan istri ya dengan istri, ingat di mana nggak ingat ya sudah mohon ampun jika sejak akhir balik hingga saat ini selalu melanggar Quran dan Sunnah. Seperti itu aja sehingga kita tidak kehabisan untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk mencegah agar kita itu jangan sampai kalau umur sudah mulai 55 ke atas atau 60-an kan sudah mulai siap-siap kata dokter itu kan siap-siap ketabrak penyakit istilahnya ya. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak minta maaf pada pasangan. Kalau pasangannya minta maaf terus toh ya, daripada kamu yang nggak minta maaf biar aku aja yang minta maaf. Ini kalimatnya Haji C kan masih aja seperti itu. Jadi terus saja mohon ampun kepada Allah, minta maaf dengan pasangan siapapun yang kita ini minta maaf. Itu insya Allah akan lebih baik sehingga kalau memang ada sesuatu di tubuh itu nanti oleh Allah Ta'ala dikeluarkan. Makhluk-makhluk yang bisa menjadikan penyakit itu akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Maha berkuasa terhadap semua makhluk di muka bumi ini, di bumi maupun di langit itu Allah berkuasa. Jadi pada saat kita itu nanti akan ditimpakan suatu penyakit, suatu musibah,
oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita senantiasa mohon ampun terus-menerus, musibah itu bisa direndahkan, dikecilkan, atau bahkan diganti dengan musibah yang lain yang lebih tidak mengguncangkan hati dan pikiran kita. Insya Allah begitulah cara Allah. Sehingga kita harus memahami kehidupan sehari-hari bahwa sakit, nikmat itu tetap ada hubungannya dengan kita. Kalau nikmat hubungannya dengan Allah, karena Allah akan memberi atau membantu kita. Tapi kalau musibah atau sakit atau sesuatu yang tidak enak, biasanya berhubungan dengan dosa-dosa kita. Jadi tetap harus pahami, jangan kita itu seperti orang-orang sombong yang lain yang merasa dirinya tidak berdosa. Yang mana dia merasa tidak berdosa? Kalau sakit, ya Allah aja tak mentakdirkan saya sakit. Nggak bisa. Semua itu ada sebabnya. Al-Quran diturunkan pun ada asbabun nuzulnya. Jadi harus kita pahami itu. Jangan asal bicara sehingga dia ngomong, Allah pengen aja saya sakit begini. Iya, karena kamu melakukan ini, kan begitu. Cuma dia melakukan ini nggak mau dia ngaku. Karena itu kan perbuatan dosa, jadi dia tetap tidak mau. Sehingga dia tetap akan memungkiri atau dia tidak melihat, dia tidak menengok salah satu ayat, yaitu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Dia tidak mau nerima ayat ini. Nah, kalau dia tidak mau nerima ayat ini, dia dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Nah, nanti kalau dia tidak mau menerima banyak ayat, ya kafir aja. Seperti itu. Jadi tidak hanya cuma kafir dari sisi memang dia bukan seorang muslim, tetapi dia bisa aja kafir dari dia seorang muslim. Kafir ayat itu Pak. Ya, jadi kita harus hati-hati sehingga kita harus belajar benar. Mudah-mudahan bagaimana cara mencegah untuk tidak mendapatkan musibah secara kejepit, yaitu tadi belajar untuk tidak menyimpan marah, jengkel lebih dari 1 hari. Itu belajar untuk tidak. Kalaupun itu masih keluar, istighfar, minta maaf dengan pasangan. Atau kalau dengan orang tua, orang tuanya masih ada, minta maaf kepada orang tua. Karena kalau sudah dengan orang tua, resikonya macam-macam. Ada yang memang nggak bisa sembuh beneran, ada yang kakinya mengecil, macam-macam nanti. Seperti yang Cici tadi ceritakan, macam-macam udah sama orang tua. Bisa aja kalau dia punya anak, anaknya cacat, kakinya mengecil, ya itu sama sebenarnya. Prosesnya seperti itu. Jadi jangan semua itu karena Allah menginginkan. Nah, Allah sudah menceritakan istilahnya itu lauh mahfuz yang ada di dunia itu apa? Ya Quran itu sebenarnya. Quran itu rahasia Allah. Sebagian ditulis di dalam Quran itu rahasia, itu lauh mahfuz. Quran itu lauh mahfuz. Banyak rahasia di situ tapi belum terbuka. Insya Allah seperti itu. Jadi ikuti Quran, kerjakan sunnah-sunnah Rasul beneran karena Allah. Nah, mudah-mudahan kita dititipi selamat oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Insya Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.